Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeki Kristoni, praktisi talent mapping. Dan saya berterima kasih karena Anda sudah melakukan asesmen secara online. Dan kali ini adalah sesi feedback. Sebagai aturannya, nanti saya akan menyampaikan hasil asesmen milik Anda. Dan Anda bisa bertanya sewaktu-waktu jika ada yang perlu diperjelas, atau jika ingin menunggu sampai akhir juga tidak apa-apa. Kemudian nanti saya akan konfirmasi dengan Anda. Baik, untuk awalan saya ingin memperjelas tentang apa itu talent mapping. Jadi ini adalah sebuah asesmen yang mampu menggali bakat serta potensi pada diri Anda. Nah, setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing, baik bakat. Menurut talent mapping adalah kemampuan manusia untuk berpikir, mengambil keputusan secara alami, berulang-ulang dari saat kita kecil hingga dewasa. Bakat di sini adalah bawaan sejak lahir, sehingga setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Tidak ada kombinasi di situ. Hal inilah yang membuat manusia jadi unik. Kenapa Sang Khalik menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing? Karena manusia memiliki tugas hidup yang berbeda-beda. Dengan keunikannya, manusia beramal sesuai maksud Sang Pencipta yang menciptakan. Dan diharapkan akan terjadi kolaborasi untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar, baik untuk masyarakat maupun di lingkungan di sekeliling mereka tinggal. Bakat adalah bawaan sejak lahir, maka bakat tidak berubah-ubah. Yang berubah itu ekspresi dorongan bakat tersebut. Jadi semakin dewasa manusia, semakin sering ia menyelesaikan masalah, tantangan, problem hidup, maka semakin bertambah dewasa kedewasaannya, bahkan kebijaksanaannya. Maka ekspresi dan dorongan bakat itu pun ikut berubah. Jadi sebenarnya masalah yang datang itu menyebabkan bakat kita terasah, mempertajam bakat kita, yang akan mengakibatkan kita menjadi lebih produktif, lebih bisa bersikap, lebih bisa tenang mungkin ya, berpengaruh sangat baik untuk perkembangan kita sendiri. Baik Bapak Ibu, lalu apa itu bakat? Kemudian apa itu tadi? Kemudiannya maksud saya adalah kekuatan. Kalau kita lihat kita dengar ya kata-kata kita diminta fokus pada kekuatan dan menyikapi kelemahan. Itu biasanya kata-kata dari talent mapping itu. Dan kekuatan itu sendiri apa gitu? Kekuatan adalah aktivitas produktif yang berasal dari bakat dominan yang kita melakukan aktivitas itu. Misalnya kita menjadi enjoy, nyaman dalam melakukannya, mudah, easy ya, merasa mudah dan ringan dalam mengerjakan hal itu, dan hasil dari yang kita lakukan, yang kita kerjakan sangat bagus dan berkualitas. Itu kita sebut excellent. Dari aktivitas produk yang kita hasilkan tersebut mampu memberi kemanfaatan bagi orang lain. Itu disebut earn. Nah, disinilah kekuatan yang dimaksud. Adapun untuk hasil asesmen talent mapping yang harus kita perhatikan adalah pertama, urutan bakat. Urutan bakat merupakan daftar bakat yang tersusun sesuai hasil kita yang kita isi di asesmen itu. Jadi ada 7 bakat utama, 7 bakat pendukung, kemudian ada juga 7 bakat yang lemah ya, dari kombinasi dari ada 34 bakat. Kita termasuk bagian yang mana di situ. Itu urutan bakat. Kemudian di hasil dalam asesmen itu juga peta bakat. Ada 34 bakat yang akan menjadi kelompok bakat, 4 kelompok bakat yang besar. Termasuk di mana nanti apakah termasuk di kelompok thinking, relating, striving,
maupun influencing. Nah, yang ketiga, saya juga ada potensi kekuatan. Jadi ada 14 rekomendasi aktivitas yang paling bagus dari bakat kita personal. Kita ini akan menjadikan kita paham di mana potensi bakat-bakat kita itu. Kemudian ada strength cluster map yang menggambarkan 8 cluster aktivitas produktif Anda. Dan yang kelima itu ada ST30. Jadi menampilkan peran-peran yang menjadi kekuatan dan personal branding kita. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk manfaat talent mapping banyak sekali manfaatnya ketika Anda mengambil keputusan untuk mengisi TMA. Dan biasanya sih saya akan ada beberapa yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu kalau kita atau anak kita remaja ya menentukan jurusan, untuk siswa mau jurusan IPA atau IPS lah bahasanya, apa sih jurusan-jurusan yang sesuai dengan diri dia dari bakat yang ada di terpendam dirinya, kemudian dicocokkan dengan nanti kekuatan, kemudian dia ada kluster aktivitasnya yang produktif di bagian mana, nanti dicocokkan. Jadi dia bisa menentukan jurusan. Kemudian mau pada saat dia kuliah nanti kan akan muncul 4E-nya gitu, di mana itulah talent mapping. Kemudian merencanakan karir yang sesuai dari bakat-bakat kita. Kita punya bakat apa, nanti dicocokkan. Oh, ternyata karirnya yang cocok itu yang ini misalnya. Kita bisa memilih beberapa karir yang sesuai dengan bakat kita. Kemudian yang terakhir membangun tim usaha kalau untuk bisnis ya, atau organisasi juga. Jadi kita bisa mencari personal yang akan menjadi calon-calon karyawan kita yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai potensi dia, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa mencari personal itu. Setelah ada personal, kita kasih talent, kita lihat apa potensinya, atau hasil talent langsung kita cek. Kemudian yang terakhir sih untuk yang ingin berkeluarga, talent mapping assessment bisa digunakan untuk mengenal individu atau personality calon pasangan kita atau diri kita sendiri, bertukar data hasil TMA sehingga calon pasangan kita tahu tuh bakat kita apa, kelebihan kita di mana, kita tuh lemahnya apa. Kemudian akan terjadi kombinasi saling menutupi, kalau yang lemah saling mengisi dengan kekuatan yang kuat, bakat yang kuatnya, sehingga nanti visi misi dalam keluarga akan semakin kokoh karena kita udah tahu apa yang ada dalam personal ini kan, calon istri atau calon suami itu. Baik, apakah sudah siap untuk kita bacakan hasil TMA ini? Kalau begitu silakan kita akan memulai ya. Terima kasih atas prolog ini. Bertemu kembali bersama Jackie Bristol.